Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bersama saya Kak Fahmi, tentor mata pelajaran kimia. Di sini kita akan membahas soal-soal UNAS, tentunya mata pelajaran kimia di tahun 2018. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Aku Pintar. Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Oke, buat para pejuang UNAS nih, sudah siap apa belum nih? Ayo kita uji kepintaran kalian dengan mencoba untuk menjawab soal-soal berikut ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu selama 30 detik mulai dari sekarang. Pada ruang tertutup dilakukan pembakaran 7 gram besi dengan 4 gram sulfur menghasilkan besi sulfida sebanyak 11 gram. Kenyataan ini sesuai dengan hukum dasar kimia, yaitu gimana, sudah dikerjakan? Kalau gitu kita coba bahas untuk soal nomor 5. Di dalam soal ini yang perlu kita bahas, yang perlu kita garis bawahi adalah di sini mengatakan massa pembakaran besi dengan sulfur 4 gram dan juga besinya tadi 7 gram menghasilkan besi sulfida 14 gram. Dari sini sudah kita ketahui bahwa yang harus kita perhatikan adalah massa dan juga menghasilkan massa. Maka yang paling sesuai dari option A, B, C, dan juga D, ini adalah hukum kekekalan massa. Coba kita garis bawahi hukum kekekalan massa, hukumnya Lavoisier. Hukum kekekalan massa itu adalah bunyinya massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Istilahnya sama, sebelum dan juga sesudah. Coba kita uji hukum kekekalan massa pada pembakaran besi dan juga sulfur. Reaksinya adalah besi apa? Fe. Bereaksi dengan sulfur menghasilkan besi sulfida atau FeS. Kita masukkan massanya tadi berapa? Fe 7 gram. Sulfurnya 4 gram. Menghasilkan FeS atau besi sulfida sebanyak 11 gram. Tadi apa hukum kekekalan massa? Hukum kekekalan massa yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Massa sesudah reaksi kita sudah dapatkan sebanyak 11 gram. Kemudian massa sebelum reaksi nih, berapa massanya? Kita jumlahkan aja. 7 ditambah 4 sama dengan 11 gram. Sudah sama ya? Massa sebelum dan sesudah reaksi. Maka dapat kita langsung jawab. Untuk soal nomor 5 adalah jawabannya C, yaitu hukum kekekalan massa Lavoisier. Bagaimana nih Sobat Pintar? Sudah bisa kan? Coba kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Coba kalian jawab terlebih dahulu dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Perhatikan data hasil uji daya hantar listrik terhadap beberapa larutan berikut. Ada larutan 1, 2, 3, 4, dan juga larutan 5. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi 0 ditujukan pada nomor Untuk menjawab soal yang nomor 6 ini, maka kita harus cari tahu dulu nih, derajat ionisasi 0 itu maksudnya seperti apa. Dalam materi larutan elektrolit dan juga larutan non-elektrolit, itu mengatakan bahwa jika
derajat ionisasi atau kita lambangkan alfa sama dengan 1, maka dia termasuk elektrolit kuat. Dan apabila derajat ionisasi lebih kecil daripada 1 dan lebih besar daripada 0, maka dia termasuk pada elektrolit lemah. Dan yang terakhir, apabila alfa derajat ionisasi sama dengan 0, maka dia termasuk dalam non elektrolit. Oke. Yang ditanya berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi 0, berarti pasangan yang memiliki ionisasi 0 itu adalah larutan non elektrolit. Kita coba mana sih yang larutan non elektrolit? Larutan non elektrolit artinya dia yang tidak memiliki pengaruh pada lampu, artinya lampunya tetap mati dan tidak menimbulkan gelembung pada elektrodanya. Kita coba seleksi satu persatu dari larutan 1, 2, 3, 4 dan juga larutan 5. Untuk larutan 1 dia tidak ngefek pada lampunya ya, karena tetap mati. Kemudian gelembungnya juga tidak ada, dia termasuk non elektrolit. Kita centang terlebih dahulu. Kemudian larutan yang nomor 2, lampunya mati juga, elektrodanya juga tidak timbul gelembung, non elektrolit, maka kita centang juga sementara. Selanjutnya larutan nomor 3, dia menimbulkan nyala lampu, kemudian gelembungnya banyak, gelembung yang ditimbulkan di elektrodanya, dia termasuk elektrolit kuat, berarti dia bukan ya. Kita silang. Yang larutan keempat, nyala lampunya mati, tapi dia timbul gelembung sedikit, menimbulkan pengaruh pada elektroda. Nah, dia termasuk elektrolit lemah. Kita silang karena tidak kita perlukan pada derajat ionisasi 0 yang bukan termasuk non elektrolit. Yang larutan terakhir sekarang sama seperti larutan keempat, dia termasuk elektrolit lemah. Kita silang. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi 0 atau termasuk pada larutan non elektrolit menunjukkan pada nomor 1 dan 2. Ada pada option yang A. Ini. Begitu ya sobat pintar. Saya rasa semuanya sudah paham. Coba kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, sebelum lanjut ke soal yang berikutnya, ini Kak Fahmi punya satu fakta mengenai gas hidrogen. Bagaimana faktanya kita bahas sebagai berikut. Gas hidrogen biasa digunakan sebagai pengisian atau bahan pengisian pada balon udara ataupun balon pada saat kita ulang tahun, balon ulang tahun gitu ya. Tetapi gas hidrogen selain massa jenisnya yang lebih ringan sehingga dipilih sebagai pengisi balon, gas hidrogen itu sangat reaktif dan mudah meledak apabila disulut dengan api sekecil apapun. Maka dari itu lebih dianjurkan menggunakan gas nitrogen untuk pengisian balon udara atau balon ulang tahun. Karena gas nitrogen tidak reaktif dan tidak menimbulkan ledakan apabila disulut dengan api. Berikut fenomena ledakan balon udara menggunakan gas hidrogen sebagai berikut. Oke, kita lanjut di soal nomor 7 nih sekarang sobat pintar. Coba kalian kerjakan terlebih dahulu dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Perhatikan data titrasi. Ini ada titrasi asam basa. Rutenya adalah H2SO4 dan juga NaOH. H2SO4-nya belum diketahui konsentrasinya. Gimana sobat pintar, sudah dikerjakan apa belum nih?
Ayo sekarang kita bahas soal tersebut secara bersama-sama. Oke, ini perhatikan data titrasi. Di sini ada data titrasi. Kemudian yang kita cari adalah kadar persen massa H2SO4 yang bereaksi. Langkah pertama yang perlu kita cari adalah massa total dari H2SO4. Rumusnya adalah di sini M sama dengan rho massa jenis dikali dengan volume. Maka dapat kita cari rho-nya tadi di data ini adalah 1,8. Kita bisa masukkan 1,8 dikali dengan volume. Volumenya adalah 20 mili. Kita masukkan pada rumus dikali 20 sama dengan 36 gram. Kemudian langkah kedua, kita harus cari konsentrasi dari H2SO4. Ini yang belum diketahui kan. Di tabel masih dalam bentuk X. Rumusnya adalah dengan rumus M1V1 dikalikan A sama dengan M2V2 dikalikan B. M1 ini yang perlu kita cari ya sobat pintar. M1. Kemudian V1 ini adalah volume dari H2SO4 tadi, yaitu 20 mili. Kemudian dikalikan dengan A. A ini adalah jumlah ion yang terdapat, jumlah ion H+ yang terdapat pada H2SO4. H2SO4 ini kan H+-nya ada 2 ya. Maka kita masukkan nilai A-nya itu adalah 2. Sama dengan M2. M2 ini adalah konsentrasi dari NaOH. Ini 0,4. Kita masukkan 0,4 dikali volume dari NaOH. Di sini kan masih ada 3 data. Mari kita rata-rata saja. 24, 23,8, 24,2. Rata-ratanya adalah 24 mililiter. Kita masukkan di rumus 24. Kemudian dikalikan dengan B. B di sini adalah jumlah ion OH- yang terdapat pada NaOH. NaOH. Jumlah ion OH-nya ada 1. Maka kita masukkan nilai B itu adalah 1. Kemudian kita pindah ruas. Jadi adalah M1 sama dengan 0,4 dikali 24 dikali 1 dibagi 20 kalikan 2. Maka dapat kita cari nilai konsentrasi dari H2SO4 yaitu sebesar 0,24. Oke. Setelah kita ketahui nilai konsentrasi dari H2SO4, sekarang kita cari gram atau massa yang bereaksi pada titrasi H2SO4 dengan dengan NaOH maksudnya. Kita cari massa yang bereaksi. Tadi kan yang sudah kita cari massa total, sekarang massa yang bereaksi berapa? Rumusnya adalah dengan rumus konsentrasi, yaitu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter, atau volumenya dari H2SO4 20 mililiter aja. Kemudian kita masukkan gramnya yang perlu kita cari. Yang pertama molaritasnya ada, dimasukkan dulu 0,24. Gramnya yang perlu kita cari dibagi mr. Mr-nya ini massa molekular 98 dikali 1000 dibagi volume H2SO4-nya 20. Terus kemudian kita pindah ruaskan karena yang perlu kita cari adalah gramnya, massanya. Maka gram sama dengan 98 dikali 20 dikali 0,24 dibagi 1000. Maka dapat kita hitung yaitu sebesar 0,47 gram
Ini adalah massa yang bereaksi pada titrasi H2SO4. Kemudian yang terakhir kita cari kadarnya dengan membagi massa yang bereaksi dengan massa total kemudian dikalikan 100%. Kadar yaitu persen sama dengan massa bereaksi massa reaksi Rx dibagi dengan massa total, massa T dikali 100%. Kita masukkan pada rumus massa yang bereaksi tadi 0,47. Kemudian dibagi massa totalnya 36 dikali 100%. Maka dapat kita hitung bahwa persen kadar massa pada H2SO4 yang terdapat pada 20 ml larutan asam sulfat yaitu sebesar 1,30%. Dari jawaban ini maka dapat kita cari ke option A, B, C, D dan juga E mana yang bernilai 1,30%, yaitu option yang D. Nah, untuk soal nomor 7 ini adalah jawabannya adalah D. Gimana untuk sobat pintar? Sudah paham kan? Setelah itu kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Coba kalian kerjakan dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang. Ya, sekarang kita coba bahas soal yang nomor 8. Yang perlu kita cari adalah, yang perlu kita lakukan adalah kita seleksi yang mana dari pernyataan 1, 2, 3, 4, dan juga pernyataan 5, mana yang tepat atau mana yang benar. Kita coba di pernyataan yang pertama, kedua larutan sama-sama memiliki pH 3. Nah, sekarang untuk mencari pH kita perlu mencari konsentrasi H+, ya. Pertama kita di larutan HCl dulu aja deh. HCl. Mencari konsentrasi H+-nya. Untuk mencari konsentrasi H+, karena dia tergolong asam kuat, maka langsung saja bisa dikalikan A atau jumlah ion H+-nya dikalikan dengan konsentrasinya. Jumlah ion H+ pada HCl jumlahnya ada 1, kemudian dikalikan pada konsentrasinya. Konsentrasinya adalah berapa ini? 10 pangkat min 3. Maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus pH, yaitu min log konsentrasi H+, maka kita bisa masukkan jadinya adalah min log konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3. Maka kita dapatkan pH sebesar 3. Ini adalah pH dari larutan HCl. Sudah dapat satu larutan. Sekarang di larutan CH3 COOH atau larutan asam asetat. Kita perlu cari seperti apa tadi? Konsentrasi H+. Karena dia termasuk pada asam lemah, maka untuk mencari konsentrasi H+-nya tidak sama seperti asam kuat, seperti HCl. Rumusnya adalah akar Ka dikalikan konsentrasi. Ka-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. Kita masukkan aja 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasinya sebesar 10 pangkat min 1. Kita dapat hitung
konsentrasinya adalah akar 10 pangkat min 6. Kita hilangkan akarnya, maka kita dapat konsentrasi H plus sebesar 10 pangkat min 3. Sekarang kita masukkan ke rumus pH. Untuk rumus pH-nya ini sama. Yang membedakan adalah mencari konsentrasi H plusnya, karena asamnya beda asam. Yang satu asam kuat, yang satunya asam lemah. Untuk mencari pH ini rumusnya sama. Min log H plus. Kita bisa langsung masukkan min log H plusnya, konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 3. Maka kita dapat pH sebesar 3 juga. Maka kembali lagi ke pernyataan yang pertama, bahwa kedua larutan memiliki pH yang sama-sama 3. Benar, ternyata. Kita centang, sementara kita centang, kita lihat ke pernyataan yang lainnya. Pernyataan yang kedua larutan adalah asam lemah. Ini saya rasa salah, karena HCl itu merupakan asam kuat. Maka pernyataan kedua ini adalah salah. Sekarang ke pernyataan yang ketiga, kedua larutan memiliki harga H plus yang sama. Secara nggak langsung untuk mencari secara nggak langsung, kalau kita mencari pH, kita juga mencari konsentrasi H plusnya kan tadi. Kita sudah dapatkan juga konsentrasi H plus dari HCl sebesar 10 pangkat min 3, kemudian konsentrasi H plus dari CH3COH juga 10 pangkat min 3. Maka pernyataan ketiga ini benar. Kita centang sementara. Kemudian kita masuk ke pernyataan keempat. Kedua larutan dapat mengubah warna lakmus merah. Kalau dia mengubah warna lakmus merah berarti berubah menjadi biru. Ketika lakmus merah menjadi lakmus biru, dia dapat diindikasikan malah dia ada tergolong larutan basa, bukan larutan asam. Maka kalau dia larutan asam, dia tidak dapat mengubah lakmus merah. Ini salah. Kemudian pernyataan yang terakhir, kedua larutan dapat terionisasi sempurna. Nah, untuk ionisasi mungkin di larutan HCl, saya tulis di sini, dia dapat terionisasi menjadi H plus dan juga Cl-. Dia dapat terionisasi secara sempurna menjadi ionnya H plus dan juga Cl-. Tapi untuk CH3COH maka dia tidak terionisasi secara sempurna. Saya hapus dulu yang sini. Dia akan menjadi ion CH3COO- dan juga H+. Tidak terionisasi pada setiap atomnya. Jadi hanya CH3COO dan juga H yang bisa terionisasi. Maka CH3COH terionisasi tapi tidak sempurna, terionisasi sebagian saja. Maka kita kembali ke pernyataan yang kelima. Kedua larutan dapat terionisasi sempurna. Ini adalah pernyataan yang salah. Maka dapat kita jawab, pasangan penjelasan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut adalah mana yang tepat tadi? Pernyataan 1 dan juga pernyataan 3. Yaitu option yang A. Oke, begitu ya Sobat Pintar. Saya rasa penjelasannya sudah cukup. Nah, itu tadi penjelasan dari beberapa soal ujian nasional kimia tahun 2018. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa di komen di bawah sini ya. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.